Iya, saya setuju dengan apa yang dikatakan quote barusan. Seorang ibu adalah sahabat sejati yang kita punya saat cobaan berat datang tiba-tiba. Bahkan ketika rasanya dunia akan meninggalkan kita. Namun ibu akan tetap tinggal dan setia menemani. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita sebagai anak sudah berbakti kepada ibu kita? Dan jika jawabannya belum, apakah berarti kita tidak mencintai ibu kita? Dan mungkin itulah pertanyaan dari orang lain yang tidak mengenal kita. Persis. Ya, pertanyaan tadi persis seperti yang setiap hari harus dijawab oleh Juan. Seorang anak laki-laki yang bertahun-tahun harus merawat sang ibu dengan segala kondisi yang benar-benar tidak mudah sama sekali. Bahkan di tengah semua keterbatasannya, apakah Juan sempat membahagiakan dirinya sendiri? Dan apakah di tahun baru ini, Juan akhirnya bisa menemukan kebahagiaan untuk ibu dan juga dirinya? Teman-teman, jadi begini ceritanya. Inilah Juan yang harus merawat ibunya Letihan yang tersang Alzheimer atau demensia akut gara-gara kondisi kesehatan yang semakin menurun. Jika teman-teman sebaya Juan sudah menikah dan memiliki karir yang bagus, sayangnya Juan tidak memiliki kesempatan seberuntung itu. Hanya bekerja sebagai tukang cukur keliling dan tidak bisa meninggalkan sang ibu sudah menjadi kesehariannya. Meski Juan terlihat tidak memiliki beban sedikit pun, tapi kenyataannya, hasil dari mencukur pun tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Bahkan tak jarang, ia harus menghemat makanan yang ia suka demi bisa membelikan apapun yang ibunya mau. Masalah terbesarnya sebagai anak dari penyintas demensia adalah perasaan campur aduk ketika ibunya sama sekali tak bisa mengingat apapun, termasuk dirinya sendiri. Walau Juan sudah sering menghabiskan waktunya untuk merawat sang ibu, namun hasilnya masih sama saja. Alias, tidak ada perkembangan sama sekali. Bahkan, meski Juan sering dibantu teman-temannya demi menjaga ibunya, tapi yang ada emosi ibunya justru sering tidak stabil ketika ada seorang anak kecil yang tiba-tiba lewat di dekatnya. Hingga akhirnya, dikala Juan tidak kuat memikirkan cara menjaga ibunya, tiba-tiba sebenarnya, Juan sendiri tidak pernah menduga jika efek dari beban yang ia tanggung selama ini bisa berimbas kepada kesehatannya. Akan tetapi, Juan tidak bisa berbuat banyak dan tidak mau menjadikan itu sebagai masalah. Ia hanya bisa mencurahkan semua perasaan gundahnya di buku hariannya. Mungkin ia memang tidak bisa memberikan semua hal yang ibunya butuhkan demi kesembuhannya. Namun ia percaya jika semua usahanya sebagai anak takkan sia-sia di kemudian hari. Setiap malam, Juan akan selalu menemani ibunya makan dan selalu bertanya apakah ibunya sudah mengingat Juan atau belum. Tapi meskipun ibunya masih tidak mengingat apapun tentang dirinya, Juan tidak akan menyerah sampai ingatan sang ibu bisa kembali lagi seperti dulu. Barangkali Juan memang tidak bisa berharap banyak. Bukan karena ia tidak percaya ibunya bisa sembuh, tapi ia hanya takut jika dirinya tidak sempat membuat ibunya bahagia. Belum lagi, sampai hari ini, sang ibu masih tidak bisa mengingat bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya. Hingga tiba-tiba, perasaan Juan bisa sedikit terobati ketika teman-temannya bilang kalau mereka punya kejutan spesial yang harus Tuhan tahu malam ini juga. Hai Bang Yo, hai Bang Yo, hai Bang Oh. Pada awalnya Juan tak menyangka kalau semua sahabatnya ternyata sudah menyiapkan makan malam yang sangat berarti untuknya. Di mana sebenarnya ia juga ingin merasakan momen hangat ini bersama sang ibu. Akan tetapi, sahabat baiknya justru tiba-tiba bertanya, kenapa Juan tidak menitipkan sang ibu kepada kakaknya di Korea
Bukankah nanti Hwan jadi bisa menikmati hidupnya tanpa beban apapun? Namun, bukannya bisa bernafas lega di hari spesialnya, satu persatu sahabatnya justru berdebat. Bagaimana bisa ibunya hidup di Korea dengan seorang anak yang tak pernah merawat sang ibu? Bukannya ibunya juga masih tidak mengingat apapun? Bagaimana jika ibunya masih seperti anak kecil yang tak bisa menjaga dirinya sendiri? Tapi, sahabatnya yang lain bilang, bukankah ibunya juga bisa mendapat pengobatan yang layak di Korea? Lagi pula Hwan juga tahu kan kalau sang ibu punya KTP asli Korea. Jika Hwan mau, sahabatnya bernama Ming bisa membuatkan visa gratis untuk Hwan dan ibunya. Tapi bukan itu yang Hwan mau. Hwan juga bilang kalau berita soal kakaknya di Korea dan tentang ibunya yang pernah tinggal di sana hanyalah kabar burung, yang sampai saat ini pun tidak ada buktinya sama sekali. Mungkin benar kalau ia sangat ingin sang ibu bisa sehat seperti 10 tahun lalu. Akan tetapi, saat ini Hwan hanya ingin merayakan ulang tahunnya saja. Dan kenapa mereka malah terus membicarakan ibunya lagi? Jadi anggap saja kalau hari ini Hwan tidak ingin memikirkan masalah apapun yang ada dalam hidupnya. Semuanya memang terasa sangat berat jika Hwan terus-terusan memikirkannya seorang diri. Apalagi jika ia tidak tahu harus bagaimana lagi demi membahagiakan sang ibu. Oleh karena itu, hanya dengan cara minum-minum inilah Hwan bisa sedikit lari dari masalahnya yang datang bertubi-tubi dalam hidupnya. Namun keesokan harinya, Hwan justru baru sadar kalau ia sudah meninggalkan ibunya dari semalam. Tanpa membuang waktu lagi, ia segera kembali ke rumahnya dan berharap semoga ibunya masih tertidur dan tidak kelaparan. Akan tetapi, baru sebentar ia akan masuk, Hwan justru tak percaya kalau apa yang ia takutkan tiba-tiba terjadi. Dan inilah yang sebenarnya Hwan takutkan ketika ia berada sedikit terlalu lama di luar. Ia tahu bahwa sebenarnya tidak ada yang salah dari tindakannya. Namun ia merasa bersalah ketika ia tidak sanggup menjaga ibunya. Bahkan sudah tidak terhitung berapa kali Hwan digigit dan dipukul oleh ibunya sendiri. Tapi sekali lagi, ia paham bahwa ibunya sedang sakit. Dan apapun yang Hwan lakukan, mungkin tidak akan mengubah kenyataan bahwa semua usahanya mulai terasa sia-sia. Entah kenapa, perasaan yang terus muncul di dalam benaknya adalah tentang pilihan yang rasanya begitu sulit untuk jadi kenyataan. Yakni pilihan untuk bahagia. Pilihan hanya untuk sedikit bahagia dengan menikmati hidupnya tanpa harus merawat sang ibu lagi. Ia bukannya tidak mau berbakti kepada orang tuanya. Namun apakah ia tidak boleh menjalani hidupnya seperti teman-temannya? Apakah ia harus seumur hidup merawat orang tua yang sudah tidak mengingat anaknya lagi? Jadi dengan ia meninggalkan ibunya sendirian, semoga ada seseorang di luar sana yang mau merawat sang ibu dengan cara yang lebih baik dari dirinya. Hingga di momen ini, Hwan harus memilih kebahagiaannya sendiri yang selama ini tak pernah ia ambil karena ia selalu memikirkan kebahagiaan ibunya. Iya, tidak ada yang salah dengan pilihanku. Aku juga ingin bahagia seperti temanku. Dan pasti ada yang ingin merawat ibuku kan? Pasti kan? Atau apa yang aku lakukan ini salah? Ya, pikiran itu yang terus berputar di kepala Hwan saat ia bekerja. Hwan rasanya tidak tahu apa yang sebenarnya harus ia pilih. Tapi meski begitu, ia sudah yakin bahwa meninggalkan ibunya adalah pilihan yang tepat. Namun sampai ia selesai bekerja, Hwan kembali bimbang dengan keputusannya. Hwan tahu bahwa mungkin ia terlihat begitu egois dan begitu durhaka kepada sang ibu. Tapi sekali lagi, apakah orang lain tahu seberapa berat bebannya selama ini? Mungkin takkan ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Berat, pedih dan menyesakan.
Sejak 10 tahun yang lalu Juan selalu sabar dan menunggu kapan mukjizat Tuhan akan menyembuhkan sang ibu. Tapi apa hasilnya? Apakah ibunya pernah sekali saja mengingat dirinya? Sampai akhirnya, dikala Juan sudah pusing dengan isi kepalanya sendiri, tiba-tiba ia malah bertemu lagi dengan ibunya. Barangkali ini hanya kebetulan semata, mengingat ibunya sudah ribuan kali melewati jalan ini. Dan hanya rumah kecil itulah yang selalu menerima sang ibu. Sembari berlari dan menghampiri Juan, sang ibu bilang, "Tuan, tolong bukakan makanan ini. Aku lapar dan tidak punya siapa-siapa lagi." Hati kecilnya jelas tidak mau menerima sang ibu. Tapi pikirannya ditambah dengan anggapan orang-orang, jadi membuat Juan mengurungkan niatnya untuk membuang sang ibu. Namun mau apapun itu, Juan hanya bisa menyimpan rasa sakitnya seorang diri. Dan ia pun tahu bahwa selamanya perasaannya terhadap ibunya hanyalah perasaan kosong dan hanya bentuk balas budi belaka. Sekalipun keputusan yang ia ambil terus mengiris perasaannya sendiri, tapi setidaknya Juan masih cukup beruntung karena ada sahabat-sahabatnya yang siap menghibur sang ibu. Walau takkan mengubah keadaan, tapi paling tidak Juan tidak harus 24 jam mengurus ibunya seorang diri. Bahkan dikala Juan sudah tidak kuat mengatasi semua dilemanya, yang Juan pikirkan justru hanya satu. Mengapa masih soal ibunya lagi? Mengapa? Mengapa di kepalaku hanya ada ibuku, 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 dan ibuku? Hingga di saat Juan begitu lelah dengan keadaannya, tiba-tiba Cắt tóc, cắt xong sạch sẽ. Cắt luôn một phim. bukan siuman dengan perasaan yang tenang. Tapi kini Juan justru heran kenapa ibunya malah pergi di saat ia hampir sekarat. Meski pikirannya menahan untuk mencari, namun di sisi terdalam hatinya, Juan seperti terus dikejar rasa bersalah jika ibunya kenapa-napa. Juan sebenarnya sudah mencarinya kemana-mana. Tapi kenapa rasanya percuma? Dia tidak menemukan ibunya di mana-mana. Sampai akhirnya, Juan pun mendapat panggilan dari rumah sakit yang bilang kalau ibunya ada di sana. Dan setelah Juan melihat langsung keadaannya, Juan sempat bingung kenapa kaki ibunya luka-luka. Tapi ya sudahlah. Yang terpenting sekarang, Juan harus segera membawa ibunya lagi sebelum emosinya semakin tidak stabil. Namun, tiba-tiba dokter memanggilnya karena ada sesuatu yang ingin ia bicarakan. Ternyata dokter itu justru mengira kalau Juan bukanlah anak yang baik. Jika memang Juan bisa menjaga ibunya, mengapa Juan membiarkan sang ibu lari-larian di jalan demi mencari Juan? Apakah Juan tahu kemana saja ibunya pergi dari tadi? Seharusnya kan Juan tahu bahwa penderita demensia tidak semestinya dibiarkan sendiri, bahkan sampai diikat sampai memar separah itu. Apakah Juan ingin menelantarkan ibunya sendiri? Mendengar itu, Juan pun berbalik. Dan dia berkata, apakah dokter pernah serumah dengan penderita demensia? Dan apakah dokter tahu rasanya dilupakan oleh ibunya sendiri? Jika tidak, sebaiknya dokter diam. Karena dari semua yang sudah Juan lakukan, Juanlah yang paling tahu bagaimana cara menjaga sang ibu. Dan dokter juga harus mengerti bahwa ia sebenarnya tidak ingin mengikat ibunya sendiri. Sebab anak mana yang tega melakukannya. Dan ia melakukan ini karena ia terpaksa. Itu semua karena Juan tidak mau ibunya celaka di saat Juan harus bekerja di pinggir jalan. Ataupun seperti hari ini, di saat Juan tiba-tiba penyakitnya kambuh. Jadi jika dokter tidak tahu seberapa berat beban Juan selama ini, sebaiknya dokter lebih peka. Dan cobalah urus hidupmu sendiri.
Huan benar-benar tidak mengerti dengan dirinya. Ia heran kenapa Huan semarah itu dan malah membela ibunya di depan dokter. Bukan, ini jelas bukan hal yang aneh. Huan melakukannya hanya agar dokter mengerti kalau masalah Huan sudah begitu berat selama ia mengurus ibunya. Lagi pula jika Huan bisa memilih, pasti Huan juga tidak ingin berada di posisi serba salah seperti ini. Seakan-akan Huan terus bertanya, kenapa harus dia yang mengalami semua masalah ini? Apakah Huan tidak pantas bahagia? Di tengah momen dilema itulah, Huan akhirnya memutuskan sebuah hal. Sebuah hal yang harus ia ambil demi masa depannya sendiri. Dan pilihan itu adalah meminta tolong sahabatnya untuk membuatkan visa agar Huan bisa membawa ibunya ke Korea. Mendengar itu sahabatnya jelas bingung. Kenapa Huan tiba-tiba ingin pergi ke Korea? Memang Huan yakin itu tindakan yang tepat? Dan apakah Huan bisa hidup tanpa ibunya setelah itu? Mendengar itu Huan justru balik bertanya, bukankah dulu kalian yang menyuruhku membawa ibuku ke Korea? Bukankah kalian yang selama ini terus bertanya apakah ada kakakku di sana? Dan kenapa biar tidak kakakku saja yang mengurus? Kakakku yang bahkan aku tidak tahu itu benar atau tidak. Dan sekarang ketika aku ingin memutuskan, kalian masih bertanya lagi. Kalian tidak perlu tahu apa yang akan aku lakukan di sana nanti. Sebab mau bagaimanapun, aku juga ingin punya hidup yang layak seperti kalian. Aku ingin menikah, aku ingin membangun rumah tangga, dan aku ingin bekerja tanpa harus memikirkan ibuku setiap hari. Dan jika kalian masih sahabatku, aku minta tolong. Aku minta visa itu diurus sesegera mungkin. Berapapun harganya, akan kubayar dengan cara apapun juga. Ya, semua itu Huan katakan dengan pikiran yang hilaf. Sampai keesokan paginya, Huan ingin minta maaf kepada sahabatnya kemarin karena sudah membentaknya dengan nada yang kasar. Namun saat ditelepon sahabatnya malah bilang, simpan dulu maafmu dan datang saja ke rumahku bersama ibumu, karena ada yang sudah kami siapkan untuk kalian berdua. Dengan perasaan gusar, Huan sebenarnya ragu saat datang ke rumah sahabatnya. Namun alih-alih diusir dari sana, semua sahabatnya malah menerimanya. Dengan tatapan haru, Huan pun minta maaf karena sudah membentak sahabatnya kemarin. Tidak usah kau pikirkan apa yang kau bilang kemarin. Kami mengerti kalau kau sebenarnya hanya ingin yang terbaik untuk ibumu dan juga dirimu. Dan kau harus tahu, itu tidak egois. Itu manusiawi. Mereka di sini menerimanya bukan karena Huan punya segalanya. Mereka menerimanya agar Huan tahu kalau ia tidak sendirian. Jadi sahabatnya memberikannya visa yang sudah ia siapkan, yang sudah Huan minta kemarin. Dan tanpa banyak basa-basi sahabatnya bilang kalau ia tidak berutang apapun kepadanya. Semua sahabatnya tahu kalau Huan lebih membutuhkan uang itu lebih dari apapun. Apalagi Huan berniat untuk ke Korea. Dan selama di sana, Huan butuh pegangan. Dan agar Huan tidak merasa meminjam uang itu, tolong cukur kami bertiga. Bebas, semaumu. Dan anggaplah, hasil dari cukuran ini adalah bayaran dari kami. Hei, Yang War, cắt đuôi đi. Tới. Tapi masih sama saja, Huan masih merasa bersalah dan tidak mau menerima uang itu. Tapi sekali lagi sahabatnya mengingatkan, ini bukan utang. Ini hasil dari jasamu mencukur kami. Kami sahabatmu, bukan orang lain. Dan Huan juga perlu mengerti
bahwa biaya selama di Korea pasti tidak sedikit. Jadi dengarkan kami. Cari kakakmu dan hiduplah bersama ibumu di sana. Kami tahu bahwa menjadi dirimu tidak pernah mudah. Namun justru karena itulah kami selalu yakin bahwa kamu dan ibumu pasti akan bahagia. Ambil uang ini dan pakai untuk beli baju yang bagus untuk kalian berdua. Tidak usah pikirkan kami. Yang penting kalian baik-baik saja selama di sana. Dan jika ada satu hari di mana Huan tidak perlu memikirkan apapun, mungkin inilah harinya. Bahagiakan diri kalian. Dan kami pasti akan mengantar kalian sampai ke bandara. Dan seperti janji mereka hari itu, mereka semua tidak keberatan mengantar Huan dan ibunya. Dan juga mereka memberikan Huan hadiah kursi roda agar Huan tidak kesusahan menjaga ibunya. Dan mereka ingin Huan tahu bahwa apa yang ia dapat sekarang bukan karena belas kasihan, namun ini adalah berkat dari Tuhan yang dititipkan pada mereka. Mungkin ini bukan hadiah yang mewah atau mahal, tapi mereka ingin Huan mengingat bahwa tidak ada yang perlu ia khawatirkan dengan ibunya. Dan sekarang, berangkatlah sahabatku. Berangkatlah dengan perasaan yang tenang dan juga pikiran yang yakin. Kami di sini berdoa agar kalian baik-baik saja di sana. Dan apapun nanti yang kamu pilih di sana, kami akan mendukungnya. Dan ingat, itu bukan hal yang egois, itu manusiawi. 야, 참 멋있죠? 어쨌든 웰컴 투 코리아입니다. Lotte World. Iya, akhirnya mereka sampai di Korea. Dan tempat inilah yang terbayang di kepala Huan saat ia tiba di Korea. Ia memilihnya bukan tanpa alasan. Sebab Huan ingat kalau ibunya selalu menyebut tempat ini saat ia mengigau. Bahkan anehnya ibunya justru lebih hafal alamat Lotte World daripada nama anaknya sendiri. Di tempat ini Huan hanya bisa iri memandangi orang-orang yang begitu bahagia dengan keluarganya. Dan jika boleh berandai-andai, mungkin Huan akan sangat bahagia jika ibunya tidak pernah mengalami demensia. Mungkin ia bisa menikmati waktu ini untuk liburan di Korea bersama sang ibu. Tapi sayangnya, hal itu tidak akan pernah terjadi. Huan kembali memikirkan, apakah ibu akan hidup lebih baik di sini? Dan apakah memang aku harus meninggalkan ibuku di sini? Namun di saat Huan sudah putus asa dengan segala pikiran dan juga keputusannya, tiba-tiba Mẹ không có đói, con ăn trước đi. iya, setelah puluhan tahun lamanya, akhirnya detik itu juga Huan terharu karena tiba-tiba ibunya memanggil namanya. Apakah ini kebetulan? Ataukah ini karena ada sesuatu di Lotte World? Tapi sebelum menjawab semua pertanyaan Huan, ibunya ingin minta maaf. Ibunya ingin minta maaf karena sudah menyusahkan Huan selama ini. Ibunya tahu dan ibunya sadar, tapi tidak setiap saat. Dan maka dari itu, ibunya ingin menceritakan sesuatu. Cerita tentang masa lalunya yang sebenarnya saat dirinya di Korea dan saat-saat paling bahagianya dulu. Dan hal ini akan menjawab semua pertanyaan Huan tentang hidup aslinya dan juga kakaknya. Dulu, sebelum Huan lahir, sang ibu memang menikah dengan seorang pria Korea dan juga sudah hidup bahagia dengan seorang anak bernama Ji-hwan. Kakak Huan yang selama ini Huan pikir hanyalah sebuah cerita. Suaminya atau ayah Huan adalah pria terpelajar dan terpandang dari keluarga kaya di Korea. Namun sayangnya, keluarga besar ayah Huan tidak setuju jika ia menikahi wanita Vietnam. Walau ditentang semua orang, tapi ayah Huan tidak mundur. Bahkan demi ibunya,
sang ayah rela melepas semua haknya. Dan tak masalah jika ia harus hidup lebih sederhana. Meski begitu, keluarga kecil mereka ternyata sangat bahagia. Terutama sejak Jiwan hadir melengkapi pernikahan mereka. Dan ibu rasa sudah tidak ada yang lebih bahagia dari keluarga kecil ibu. Ditambah waktu itu, ibu pun sedang mengandung kamu. Akan tetapi di tengah kebahagiaan itu, malah muncul sebuah insiden yang sayangnya harus merenggut nyawa ayahmu saat itu juga. Setelah insiden itu, ayah Hewan ternyata tak bisa diselamatkan. Oleh karenanya, pihak keluarga sang ayah terpaksa mengambil Jiwan sebagai penerus keluarga. Dan sebagai gantinya, ibu diberikan rumah, ibu diberikan tempat, ibu diberikan uang, ibu diberikan segala kebutuhan yang ibu butuhkan untuk tinggal di Korea atau pergi dari Korea sekalipun. Ya, harta yang sangat banyak. Dan mungkin hanya orang bodoh yang akan menolaknya. Dan ibu adalah orang bodoh itu. Meski ibu dipaksa untuk mengambilnya, namun ibu tidak mau. Sebab kakakmu bukan barang yang bisa ditukar dengan materi sebanyak apapun. Karena itu ibu minta maaf. Ibu sudah menjadi orang yang bodoh. Ibu tahu seharusnya dengan uang itu, hidup kita tidak akan menderita. Tapi ibu punya harga diri. Kakakmu bukan barang yang bisa dibeli, ataupun diri ibu. Dan ibu memilih untuk pulang ke Vietnam dengan tangan kosong, dan juga sebuah keyakinan bahwa ibu bisa hidup bahagia dengan kamu. Dan karena itulah, karena mereka sudah ada di sini, ibunya ingin meminta satu hal. Izinkan ibu bertemu dengan kakakmu sekali lagi dan untuk terakhir kali. Ibu tahu ini adalah permintaan yang egois, tapi ibunya tidak ingin menanggung penyesalan ini. Ibunya ingin membuang rasa penyesalan ini. Diterima atau tidak ibunya nanti oleh kakaknya, setidaknya ibunya bisa merasa lebih tenang kalau melihat kakaknya Wan bisa hidup tenang dan bahagia. Maka hari itu juga, Wan dan ibunya segera mendatangi rumah mertuanya dulu demi mendapatkan kabar Jiwan. Namun ternyata rumah itu sudah berganti penghuni, yang katanya juga tidak tahu di mana rumah baru Jiwan. Sampai akhirnya ketika mereka hendak mencarinya di tempat lain, tiba-tiba malah ada wanita Vietnam yang rupanya tinggal di sana juga. Awalnya, wanita itu sempat lupa dengan nama penghuni sebelumnya. Tapi setelah ibu Wan menyebut nama Jiwan, barulah wanita itu ingat dengan sebuah pesan. Dan sesuai pesan terakhir ibu mertuanya, mereka pun akhirnya memberikan alamat Jiwan yang baru. Alamat yang selama ini mertuanya bilang jangan beritahu siapapun, kecuali jika ada seorang wanita Vietnam yang datang mencari alamat ini dan menyebut nama Jiwan. Dengan perasaan haru, ibunya sedikit bertanya pada wanita itu, apakah Jiwan pernah mengatakan sesuatu tentangnya? Dan wanita itu bilang, iya. Jiwan pernah bilang bahwa ia sangat sedih ketika ibunya tega meninggalkannya hanya karena Jiwan tidak bisa menyanyi. Tanpa bisa berucap apapun, hanya air mata yang mengucur deras basahi perasaan ibunya. Dari pesan yang ditulis ibu mertuanya, ternyata rumah itu dijual sangat murah kepada penghuni baru tadi. Karena wanita itu adalah wanita Vietnam yang mengingatkannya dengan mantunya. Ibu mertuanya pun berpesan agar mereka menjaga rahasia ini dari keluarga besar Jiwan. Dan tolong berikan alamat Jiwan yang baru. Jika suatu hari nanti ada wanita Vietnam yang datang mencari anak laki-laki. Sebenarnya, hari itu Jiwan tidak mengerti apa-apa tentang masalah ibunya. Yang ia tahu, kenapa ibunya terlambat datang dan harus pergi selamanya.
Apakah Jiwon tidak boleh ikut bersama ibunya? Tapi sesungguhnya, Jiwon hanya belum mengerti kalau keluarga ayahnya tidak pernah setuju dengan pernikahan orang tuanya. Sebab jika ibunya boleh jujur, ia sangat mencintai Jiwon. Tapi sayangnya ia tidak punya kesempatan untuk menyampaikan. Setelah mendengar semua cerita ibunya, Won rasa ia mau mewujudkan kesempatan itu. Namun di tengah perjalanan ke hotel, Jiwon bertanya, apakah di momen terakhir dulu, ibunya benar-benar ingin meninggalkan Jiwon? Dan jawabannya jelas tidak. Tidak sama sekali. Bahkan ibu tak pernah membayangkan bagaimana sakitnya dipisahkan dari anak ibu. Dan sang ibu pun melanjutkan, tapi dia harus melakukannya. Dan ia rela terlihat jahat oleh Jiwon. Tapi pada kenyataannya, sang ibu juga tak sadar jika ia malah terlihat jahat di mata Hwan. Karena sang ibu ternyata hanya memikirkan perasaan Jiwon. Akan tetapi dikala Hwan merasa ibunya tidak adil, tiba-tiba ibunya bilang, jika nanti ibu kembali seperti hari-hari sebelumnya dan melupakan namamu, tolong lakukan apapun yang terbaik menurutmu. Jangan pernah takut. Ibu tidak akan marah. Sebab ibu tahu bahwa ibu sudah sangat egois dan tidak pernah memberikan pilihan apapun untukmu. Ibu hanya ingin kamu tahu bahwa sebenarnya ibu sangat menyesal dan tidak pernah melupakanmu. Anak ibu yang selama ini sudah begitu tulus mencintai ibu. Jadi terima kasih ya nak. Semoga apapun yang kamu pilih nantinya tak akan membuatmu bersedih lagi. Karena ibu akan selalu mencintaimu. Dan keesokan harinya, ternyata apa yang ibunya takutkan benar-benar terjadi. Ingatannya seketika harus hilang dalam semalam. Mungkin benar jika waktunya bersama sang ibu tidak banyak. Dan mungkin saja benar ingatan ibunya sudah tidak akan kembali lagi. Tapi saat ini Hwan sudah memutuskan bahwa ia akan tetap mewujudkan janjinya pada sang ibu, yakni membawanya menemui Jiwon. Dan di tengah perjalanannya, Hwan tidak hanya akan mengantar sang ibu, tapi Hwan sudah terpikir bahwa ibunya akan lebih baik jika tinggal bersama Jiwon. Sebab Hwan percaya bahwa hidup ibunya tidak akan kekurangan lagi. Pasti bersama kakaknya sang ibu bisa mendapat hidup yang lebih layak dan juga penuh kebahagiaan. Tidak seperti dengan Hwan, yang entah sampai kapan akan terus menjadi tukang cukur. Maafkan aku ibu, tapi aku tahu pasti ini adalah keputusan yang terbaik. Mẹ, con là thằng con hư. Mẹ đã phải cực khổ khi sống với con rồi. Semuanya kini telah terjawab. Ya, akhirnya Hwan dan ibunya benar-benar melihat Jiwon, meski hanya dari jauh. Mereka berdua seperti tak bisa mengatakan apapun. Karena Jiwon ternyata sudah benar-benar bahagia dengan keluarga kecilnya. Sedari awal, rencana Hwan memang ingin meninggalkan ibunya bersama Jiwon. Karena sang ibu pasti berhak mendapat warisan dari keluarga Jiwon. Tapi semuanya berubah sejak Jiwon menatap mereka berdua. Dan di momen inilah, hati Hwan seakan terhubung dengan sang ibu. Atau dengan kata lain, Hwan tahu bahwa sang ibu tidak mau semakin egois dengan kedatangannya yang akan menjadi beban di keluarga Jiwon. Jadi karena itu, Hwan pun memilih jalan terbaik untuk mereka semua. Mungkin apa yang Hwan pilih seperti kemudian
kembali mengulang keputusan ibunya di masa lalu. Iya, bagi orang lain, keputusan Huan memang terlihat bodoh. Karena mengapa di saat ia bisa mendapat harta warisan ayahnya, ia malah pergi lagi bersama sang ibu. Tapi itu semua Huan pilih, karena akhirnya Huan menyadari kebahagiaan yang tidak bisa digantikan oleh uang. Rasa bahagia yang timbul dari melihat kondisi Jiwan dan keluarga kecilnya. Dan Huan pun yakin bahwa tangisan sang ibu adalah tangis haru yang melihat anak-anaknya sudah mengambil keputusan yang tepat. Jiwan dengan keluarga bahagianya, dan Huan yang sudah tahu jawaban dari pertanyaannya. Apakah hidupku bahagia tanpa ibu? Ya, meski harus kembali lagi mencukur di pinggir jalan, namun Huan dan ibunya tidak menyesal sedikit pun. Sebab ternyata jawaban dari pertanyaan apakah bahagia Huan tanpa ibunya ternyata bukan soal pencapaian dan materi semata. Lebih dari itu, Huan sadar bahwa yang namanya sukses tidak diukur dari seberapa kaya kamu di mata dunia, namun dari setiap momen yang Huan ciptakan bersama sang ibu. Barangkali kebahagiaan Huan tidak lagi tentang nominal dan angka, melainkan tentang rasa memiliki yang hanya ia dan ibunya yang tahu. Dan jika ditanya tentang Jiwan, akhirnya ia pun tahu dari penghuni rumahnya dulu, jika Huan dan ibunya sudah lama mencarinya, tapi memilih kembali karena sama sekali tidak ingin membebani hidup Jiwan. Hingga akhirnya Jiwan mengerti dan tidak mau memaksa mereka berdua untuk hidup dengannya. Dan dari situ Jiwan berjanji kalau dia akan pergi ke Vietnam untuk bertemu dengan keluarga aslinya. Bahagia, iya bahagia. Satu kata ini yang muncul pertama kali setelah saya menonton film ini. Dan saya tahu banget kalau bahagia itu pasti relatif buat setiap orang. Namun kali ini saya ingin bilang kalau kebahagiaanmu tidak ditentukan dari apa yang sudah dunia tentukan. Karena kalau bahagia harus punya A, B, C sampai Z, maka semua yang Huan lakukan seperti akan sia-sia. Bahkan tadinya saya masih mikir kalau saya masih mikir sama kayak Huan di awal-awal. Oh, bahagia itu tuh harus sama kayak teman-temannya ya, yang udah nikah, punya pekerjaan mapan, dan gak perlu susah merawat seorang ibu yang sakit. Atau minimal punya keluarga yang yang tentram, aman, bahagia, dan dia keluarga cemara mungkin kalau bahasanya sekarang. Tapi semakin ke belakang hingga ke akhir, saya tahu kalau ukuran bahagianya Huan ternyata dengan membahagiakan sang ibu, atau sesimpel hadir untuk sang ibu. Mungkin tadinya Huan merasa dunia itu gak adil dan ibunya sangat egois. Tapi sampai di akhir, sebenarnya gak sederhana apa yang Huan pikir. Bahagia itu ternyata gak sekedar hitam dan putih, salah atau benar. Dan Huan sadar bahwa sebelum ibunya demensia, ibunya lah yang selalu merawat Huan dengan semua kurang dan lebihnya. Bahkan Huan akhirnya sadar bahwa ibunya tidak pernah sekalipun menghitung semua kasih sayangnya untuk Huan. Dan yang gak Huan tahu, ibunya sebenarnya pernah mengingat Huan saat suatu malam ibunya tiba-tiba sadar. Sang ibu tahu kalau anaknya begitu tulus ngerawatnya. Bahkan di titik itu, sang ibu berdoa agar Tuhan mau memberi waktu sedikit lebih lama untuk ia berterima kasih kepada Huan. Namun sayangnya hal itu tak pernah terjadi, karena besoknya ingatan ibunya ternyata tidak bertahan lama. Tapi terlepas dari apa definisi kebahagiaan Huan tadinya, tiba-tiba Le Bagong tanya ke saya, apakah cara kita mencintai orang tua udah benar? Apa benar orang tua kita berharap A sampai Z ke anaknya baru bisa bahagia? Dan jawaban saya,
masih nggak tahu. Iya, saya jujur masih banyak nggak ngertinya tentang bagaimana cara membahagiakan orang tua saya. Dan apakah saya harus punya segala macam dulu baru orang tua saya bahagia? Nggak tahu juga. Orang saya aja masih belum jadi apa-apa juga kok. Dan pertanyaan berikutnya dari Le Bagong tiba-tiba ngejawab semuanya, mungkin sih ya. Dan pertanyaan itu simpel. Sebelum membahagiakan orang tua, apakah diri kamu sudah bahagia? Karena sejatinya orang tua pasti ikut bahagia kok kalau anaknya juga bahagia. Bahkan ajaibnya, kalau dari diri kalian udah bahagia, pasti cara kalian untuk membahagiakan orang tua kalian juga akan semakin dewasa. Mungkin untuk mengakhiri video ini saya nggak akan ngasih kesimpulan yang panjang, biarpun omongan saya udah panjang di awal. Tapi saya cuma pengen tanya deh ke kalian, dan mungkin pertanyaan yang sama kayak Le Bagong. Apakah dirimu sendiri sudah bahagia? Dan saya yakin cuma diri kalian sendiri yang tahu jawabannya. Saya Gunawan dan Putra yang berglori mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like, memberikan komentar, subscribe, dan juga mencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah sangat membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi banyak masalah yang itu berat banget, ya tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semua dengan kepala dingin. Dan sekarang tarik nafas kalian, buang. Tengah kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.